Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pernikahan yang kudambakan. Ini bukan cinta yang tumbuh karena waktu. Tapi ini adalah pilihan terakhir agar keluargaku tidak terhina. Namaku Nisa, umurku 20 tahun. Aku gadis biasa dari kampung kecil di Jawa Tengah. Ayahku sudah lama wafat, meninggalkan aku dan ibuku, Bu Dewi, hidup dalam kesederhanaan yang makin hari makin menghimpit. Sejak ayah tiada, ibuku berjualan gorengan keliling dari pagi sampai sore. Kadang pulang bawa untung, kadang hanya lelah dan air mata. Aku sendiri sedang kuliah di semester 4, sambil membantu menjahit baju tetangga demi tambahan biaya hidup. Tapi hari itu, langit hidup kami seperti runtuh. Ibuku pulang dengan wajah pucat dan kaki gemetar. Di tangannya ada surat ancaman. Ternyata, hutangnya ke rentenir kampung bernama Pak Herman sudah menumpuk, dengan bunga harian yang membuat jumlahnya gila, 30 juta rupiah. Bu, kenapa ibu nggak bilang dari awal? Ibu nggak mau kamu tambah pikiran. Tapi utang ini harus dibayar minggu depan. Kalau nggak, rumah kita disita. Enduk. Aku ingin teriak. Aku ingin marah. Tapi apa gunanya? Kita hanya dua perempuan yang tertindas keadaan. Uang hasil jualan tak seberapa. Tabungan sudah habis. Aku sempat mencoba meminjam dari teman kampus, bahkan menjual laptopku. Tapi tetap, kami tak punya cukup uang. Lalu datanglah seorang lelaki, Pak Sugeng. Ia adalah tetangga jauh yang dikenal alim. Umurnya sekitar 65 tahun. Sejak pensiun sebagai guru, ia sibuk mengurus masjid dan kegiatan sosial. Banyak orang menghormatinya, tapi juga menjauhinya karena sikapnya yang terlalu berdiri sendiri. Ia datang sore itu membawa satu kalimat yang mengubah hidupku. Saya akan lunasi semua utang ibu, asal Nisa mau menjadi istri saya secara sah di mata agama dan negara. Aku tercekat. Aku kira ia bercanda. Tapi tidak. Ia bicara serius, dengan suara tenang dan sorot mata yang tidak kuasa kutebak. Ibuku menangis sambil memohon. Enduk, ini satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup. Ibu tahu ini berat, tapi Allah nggak akan tinggal diam. Aku hanya bisa diam, memandang langit, lalu menatap wajah ibuku yang mulai berkerut karena hidup. Aku mencintai ibuku lebih dari diriku sendiri. Dengan hati hancur, aku terima lamaran itu. Hari pernikahan pun tiba. Gaun putih kupakai dengan hati yang tak berwarna. Di pelaminan, aku duduk di samping Pak Sugeng yang mengenakan jas sederhana dan sorban kecil di pundaknya. Senyumnya tenang, sangat tenang. Tapi di balik tenang itu, aku tak tahu apa yang ia sembunyikan. Saat akad, suara tangisku nyaris pecah saat mengucap, "Saya terima nikahnya." Tak ada tawa bahagia, hanya bisik-bisik tetangga. Kasihan masih muda harus nikah sama kakek-kakek. Nisa itu matre ya? Mau duit warisan kali. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin ibuku selamat. Malam pertama pernikahan, aku berjalan ke kamar dengan tangan gemetar. Kupikir, aku akan mengalami malam paling menakutkan dalam hidupku. Tapi, ketika kubuka pintu, aku mendapati Sugeng tengah duduk di atas sajadah. Ia sedang zikir, dan Al-Quran terbuka di hadapannya. Ia menoleh, tersenyum, dan berkata lembut, "Nisa, kamu tidak perlu takut. Aku tak akan menyentuhmu, tanpa izinku dan izin dari hatimu." Aku tercekat. Aku menikahimu bukan karena hawa nafsu, tapi karena aku ingin melindungimu. Biarlah orang bicara apapun. Tapi aku percaya, kalau kita ikhlas karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Tangisku pecah malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada kedamaian yang belum pernah kurasakan. Aku tidak tahu kemana hidup ini akan berjalan. Tapi satu hal yang mulai kurasakan. Pak Sugeng bukan lelaki biasa. Setiap malam, aku terbangun bukan karena rasa takut, tapi karena suara pelan yang bergetar di langit-langit rumah, suara zikir dan tangis dalam sujud. Suamiku lebih sering bicara dengan Allah daripada denganku.
Hari-hari setelah pernikahan itu terasa aneh. Bukan karena aku tidak nyaman, tapi karena aku seperti tinggal bersama seorang yang tidak berasal dari dunia ini. Pak Sugeng, suamiku, sangat berbeda dari lelaki kebanyakan. Ia tak pernah membentak, tak pernah memaksaku untuk menyentuh atau melayani. Ia hanya diam, membaca, dan beribadah. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun. Saat aku membuka mata, ia sudah diserambi masjid kecil di samping rumah, mengumandangkan adzan subuh dengan suara serak namun merdu. Seusai sholat, ia selalu menyempatkan diri menyapu halaman, menyirami bunga, lalu kembali membuka mushaf. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya, Nisa. Tapi kalau aku jarang bicara, maafkan. Aku sedang banyak berdialog sama diri dan sama Allah. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, aku mulai tenang di dekatnya. Di usia senjanya, ada aura damai yang memelukku setiap kali ia lewat. Bahkan saat ia menyalakan lampu, menyeduhkan teh, dan mengucap pelan, "Ini untukmu." Aku merasa seperti perempuan yang dihargai. Bukan karena cantik, tapi karena dihormati. Lama-kelamaan, rumah kecil kami terasa seperti surga. Tak ada televisi, tak ada gawai modern. Tapi ada waktu-waktu indah saat kami makan malam bersama, dengan doa panjang dan pembicaraan sederhana. Sampai suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Malam itu, aku ingin buang air kecil. Tapi saat berjalan ke kamar mandi, aku mendengar suara pelan dari kamar suamiku. Pintu terbuka sedikit. Aku mengintip. Pak Sugeng sedang sujud. Lama sekali. Bahunya bergetar. Suaranya tersendat dalam tangis. "Ya Allah, aku ini siapa? Aku ini hanya lelaki tua yang membawa luka masa lalu. Tapi Engkau berikan aku bidadari kecil di rumah ini. Lindungi dia, bahagiakan dia, meski aku tak tahu berapa lama waktu hidupku." Air mataku jatuh tanpa kusadari. Dia mendoakan aku. Dia tak pernah menyentuhku. Tapi setiap malam dia memohon pada Allah untuk bahagiaku. Esok harinya, aku bertanya pelan, "Pak, kenapa Bapak bisa sebaik ini sama saya?" Ia tersenyum. "Karena kamu amanah. Kamu bukan istri karena cinta, tapi karena pengorbanan. Dan setiap pengorbanan harus dilindungi, bukan dimanfaatkan." Aku terdiam. Suara hatiku berbisik, "Mungkinkah aku mulai jatuh cinta?" Aku pikir pernikahan ini hanyalah tentang aku dan dia. Tapi rupanya, masa lalu suamiku belum sepenuhnya pergi. Dan yang datang kali ini, bukan hanya luka, tapi ancaman. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman ketika seorang perempuan turun dari mobil hitam di depan rumah. Wajahnya cantik dan tegas. Pakaiannya mahal. Aroma parfumnya menyengat. Langkahnya mantap menuju rumah kecil kami. Tanpa salam, ia langsung bicara. "Kamu Nisa? Istri Pak Sugeng yang baru itu?" Aku mengangguk pelan. "Saya Ratna, anak tirinya. Dan saya datang bukan untuk basa-basi." Aku tercekat. "Kami sekeluarga menolak pernikahan ini. Kamu hanya perempuan kampung yang numpang hidup. Ayah hanya kasihan, dan kamu memanfaatkan itu." Aku gemetar. Ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Tak lama, Pak Sugeng keluar dari dalam rumah. Wajahnya berubah begitu melihat Ratna. "Ratna, jaga ucapanmu. Nisa sudah jadi istri sah ayah. Jangan ganggu dia." Tapi Ratna tak peduli. Ia menatap ayahnya dengan mata menyala. "Kau tega nikahi gadis muda seumur cucumu. Sementara mama dulu kau biarkan pergi begitu saja." Aku bingung. "Mama? Istri pertama?" Ini pertama kalinya aku dengar. Ternyata, Pak Sugeng pernah menikah dan punya 2 anak. Tapi keluarganya berantakan karena dulu ia terlalu keras pada diri sendiri dan orang lain. Istrinya pergi, anak-anaknya menjauh. Dan kini, setelah puluhan tahun, mereka datang dengan luka lama yang belum sembuh. Malam itu, aku menangis di pojok kamar.
Tak sanggup bicara pada siapapun. Suamiku duduk di dekatku, memegang tanganku. Maafkan aku, Nisa. Aku seharusnya ceritakan semuanya. Aku memang punya masa lalu kelam. Dan mungkin, sekarang kamu ikut menanggungnya. Aku menatapnya dengan air mata. Saya nggak takut, Pak. Tapi saya bingung. Apa saya salah? Ia menggeleng. Tidak. Kamu justru perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Namun semuanya tak berhenti di situ. Keesokan harinya, datang surat panggilan dari pengacara. Ratna dan kakaknya menggugat warisan. Mereka menuduh Pak Sugeng tidak waras, dan menuduh aku memperdaya lelaki tua demi harta. Aku lemas. Hidup yang tadinya mulai damai, berubah jadi badai. Allah, kalau ini ujian MU, aku pasrah. Tapi tolong, kuatkan aku dan suamiku. Suasana ruang sidang hari itu tegang. Aku duduk di kursi samping Pak Sugeng. Tanganku dingin, tubuhku gemetar. Di hadapan kami, Ratna berdiri bersama seorang pria muda, kakaknya, Ahmad. Wajah mereka penuh amarah dan kebencian. Kami menuntut hak kami sebagai anak sah. Dan kami menolak kehadiran perempuan ini yang tiba-tiba muncul sebagai istri baru, ujar Ratna lantang. Pengacara mereka menyodorkan bukti, foto-foto, surat pernikahan, bahkan rekaman suara yang entah dari mana. Mereka mencoba membuktikan bahwa pernikahan ini tak lebih dari siasat seorang gadis miskin untuk merebut harta seorang pria tua. Aku hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Semua terasa seperti mimpi buruk. Tapi Pak Sugeng tetap tenang. Silakan kalian tuntut harta. Tapi jangan ganggu istri saya. Ia tidak pernah meminta apa-apa dari saya. Justru dia datang menyelamatkan saya di masa tua, saat kalian meninggalkan saya bertahun-tahun. Ahmad bangkit dari kursinya. Suaranya keras. Itu bukan soal cinta, Pak. Ini soal waras atau tidak. Siapa yang waras menikahi gadis muda saat usia sudah diambang kematian? Kalimat itu seperti sembilu, menyayat harga diriku. Tapi aku tetap diam. Hakim memandang kami satu persatu, lalu berkata pelan namun tegas. Kami akan meninjau kasus ini dari sisi hukum, bukan emosi. Tapi kalau tidak ada bukti pemaksaan atau pelanggaran hukum, maka pernikahan ini sah secara agama dan negara. Sidang ditunda, tapi luka di hati terus terbuka. Malamnya, aku duduk di beranda. Pak Sugeng datang membawa segelas teh hangat. Maafkan aku harus membawamu ke pusaran ini, Nisa, katanya pelan. Kalau saya boleh jujur, Pak, saya lelah. Tapi saya juga nggak mau pergi. Karena kalau saya pergi sekarang, saya seperti menyerah pada kebencian mereka. Pak Sugeng tersenyum. Kalau kamu tetap bertahan, insya Allah kebahagiaan akan datang. Sebab setelah badai, biasanya pelangi muncul. Kita tinggal sabar menunggu. Tapi aku tak menyangka, pelangi itu ternyata bukan hanya ketenangan, melainkan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan semua dimulai saat aku melihat amplop besar jatuh dari tas Pak Sugeng. Di dalamnya, ada surat wasiat, yang tidak hanya menyebut namaku, tapi juga mengungkap rahasia besar tentang siapa sebenarnya Ahmad. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat wasiat yang kutemukan membuat dadaku sesak. Kutatap lembaran kertas tua itu, tertulis tangan dengan rapi, ditandatangani langsung oleh Pak Sugeng. Isi surat itu bukan hanya soal warisan, tapi juga sebuah pengakuan. Jika aku meninggal, berikan surat ini kepada Ahmad. Karena dia harus tahu bahwa darah yang mengalir dalam dirinya, bukan darahku. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Ahmad, bukan anak kandung Pak Sugeng? Lalu siapa ayahnya? Kenapa Pak Sugeng menyembunyikan hal ini begitu lama? Aku menatap Pak Sugeng yang tengah tertidur di ranjang. Raut wajahnya lelah, tapi damai. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya. Pak, surat wasiat itu, Ahmad bukan anak kandung Bapak. Ia terdiam, lalu perlahan mengangguk. Iya,
Itu rahasia yang kubawa selama puluhan tahun. Dulu, istriku, Ibu Ahmad dan Ratna, mengkhianati pernikahan kami. Ahmad, anak dari laki-laki lain. Tapi aku tetap menerimanya, membesarkannya, mencintainya seperti anakku sendiri. Lalu kenapa semua ini disembunyikan? Karena aku ingin menjaga harga diri mereka. Tapi sekarang, mereka menuduhmu perempuan licik. Aku tak sanggup melihatmu disakiti karena mereka. Kalau mereka ingin semuanya, biarlah mereka tahu kebenaran. Aku menangis mendengar itu. Bagaimana bisa seorang ayah yang disakiti masih setia menjaga kehormatan keluarganya? Sore harinya, kami bertemu lagi di sidang. Tapi kali ini, aku membawa surat itu. Ahmad dan Ratna terlihat percaya diri. Tapi saat pengacara kami membuka lembaran surat dan membacakannya di hadapan hakim, suasana mendadak senyap. Dan dengan ini, saya menyatakan bahwa Ahmad bukan darah daging saya. Saya tidak mencantumkannya dalam hak waris, karena saya tidak berkewajiban menanggung yang bukan tanggung jawab syar'i saya. Ratna terpukul. Ahmad tampak seperti kehilangan pijakan. Ia berteriak tak percaya, lalu berlari keluar ruang sidang. Aku hanya menunduk. Air mataku jatuh. Bukan karena menang, tapi karena merasa getir. Setelah sidang, aku melihat Ratna duduk sendiri di taman pengadilan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku menghampiri, ingin bicara. Tapi sebelum aku sempat menyapa, dia hanya berkata pelan. Ternyata, aku salah. Kami salah menilai ayah. Dan kamu bukan perebut harta, tapi istri yang lebih kuat dari siapapun yang pernah kami kenal. Aku ingin memeluknya, tapi dia bangkit dan pergi tanpa menoleh. Malam itu, aku bersujud dalam tangis. Ya Allah, aku tidak minta harta, tidak minta kekuasaan. Aku hanya ingin keluarga. Dan jika ini jalan MU, aku akan tetap bertahan di sisi suamiku. Dan ternyata, pertolongan Allah tak berhenti di situ. Karena, keesokan harinya, sebuah panggilan datang. Rumah kami akan digusur oleh pihak ban karena utang yang belum lunas. Aku berdiri di halaman rumah, menatap pria berseragam dari ban yang berdiri tegak membawa map dan surat resmi. Jantungku berdetak kencang, sementara Pak Sugeng tampak lemas di kursi roda. Maaf Bu, sesuai surat perjanjian lama, jika tunggakan tidak dibayar dalam 2 hari ke depan, rumah ini akan disita, kata petugas itu dengan dingin. Aku hanya bisa menunduk. Segala yang kami perjuangkan akan hilang. Pak Sugeng terbatuk lemah. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Nisa. Semua ini salahku. Aku pikir warisan bisa menyelamatkanmu. Tapi ternyata malah menyeretmu ke ujung kehancuran. Aku menggenggam tangannya kuat-kuat. Pak, saya tidak pernah menyesal menikahi Bapak. Saya akan pertahankan rumah ini, walau harus bekerja siang malam. Tapi harapan itu tipis. Kami tidak punya cukup uang. Bahkan untuk makan pun kini mulai sulit. Namun, Allah memang maha kuasa. Sore harinya, ketika aku hampir putus asa, datang kurir membawa paket besar dari Surabaya. Pengirimnya, Dewi. Dewi adalah sahabat lamaku semasa mondok. Kami terpisah setelah lulus, dan sudah lama tak berhubungan. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop berisi sepucuk surat dan bukti transfer. Nisa, aku mendengar keadaanmu dari seorang teman. Aku sedang menjalankan bisnis properti, dan Allah titipkan rezeki lewat jalan ini. Aku tidak lupa kebaikanmu saat aku dulu di pesantren. Kamu sering berbagi lauk dan membantu mengajari aku ngaji. Sekarang giliranku. Uang ini bukan utang. Gunakanlah untuk menyelamatkan rumahmu dan untuk masa depanmu. Semoga Allah membalas lebih dari yang bisa kuberi. Air mataku langsung tumpah. Jumlah yang ditransfer cukup untuk membayar lunas utang rumah dan bahkan sisa untuk biaya pengobatan Pak Sugeng. Aku langsung sujud syukur. Ya Allah, Engkau datangkan pertolongan dari arah yang tak pernah kusangka. Ketika semua pintu tertutup, ternyata Engkau sudah siapkan jendela kecil harapan.
Pak Sugeng menatapku sambil tersenyum lemah. Kamu memang bukan hanya istriku, Nisa. Kamu adalah rahmat terbesar yang Allah kirimkan di akhir hidupku. Tapi kebahagiaan itu belum sepenuhnya tenang. Karena di tengah sukacita kami, Ahmad tiba-tiba datang kembali. Namun kali ini, bukan untuk menuntut warisan, melainkan membawa permintaan maaf dan sebuah kabar mengejutkan yang bisa mengubah hidupku untuk selamanya. Pagi itu, udara terasa dingin meski matahari bersinar terang. Aku sedang menyuapi Pak Sugeng bubur hangat di teras ketika suara motor berhenti di depan rumah. Langkah berat mendekat. Ahmad. Aku terpaku. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tampak letih. Tapi ada sesuatu di sorot matanya. Bukan kemarahan seperti dulu, melainkan penyesalan. Nisa, boleh aku bicara sebentar? Pak Sugeng mengangguk lemah. Dengar dia, Nisa. Aku tahu, waktuku mungkin tidak lama lagi. Tapi aku ingin kalian saling memaafkan sebelum aku pergi. Kami duduk berdua di ruang tamu. Ahmad menarik napas dalam. Aku datang bukan untuk menuntut warisan. Setelah sidang itu, aku pergi ke Jakarta. Kupikir aku bisa lari dari kenyataan. Tapi setiap malam wajah Bapak terus menghantui pikiranku. Aku sadar, aku sudah melukai banyak orang. Termasuk kamu. Aku iri. Aku egois. Aku ingin meminta maaf, Nisa, dari lubuk hati terdalam. Aku hanya menatapnya dalam diam. Aku tahu aku bukan anak kandung Pak Sugeng. Tapi beliau tetap mencintaiku. Dan kamu, Nisa, kamu tetap setia merawatnya, meski semua orang menuduhmu macam-macam. Air mata mengalir dari matanya. Aku ingin menebus semuanya. Aku baru saja mendapat pekerjaan tetap di perusahaan logistik di Surabaya. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Lalu ia mengeluarkan selembar surat dari dalam tas. Ini, surat hibah. Aku telah mengurus tanah kecil milik ibuku di desa, dan aku ingin menyerahkannya atas nama Bapak. Sebagai bentuk terima kasih, karena dia yang membesarkanku, meski aku bukan darahnya. Aku tercekat. Tak menyangka, laki-laki yang dulu membenciku kini berdiri sebagai seorang anak yang tulus ingin menebus dosa. Dan satu lagi, lanjutnya. Aku dengar kamu pernah ingin buka warung makan kecil. Aku ingin bantu wujudkan itu. Anggap saja ini bagian dari penebusan dosaku. Aku tak mampu berkata-kata. Hanya bisa mengangguk pelan sambil meneteskan air mata. Bukan karena iba, tapi karena haru. Pak Sugeng menyaksikan dari jauh. Ia tersenyum tenang. Allah memang maha membolak-balikan hati manusia. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Dulu aku pikir menikahi kakek tua demi membayar hutang adalah awal dari kehancuran. Tapi ternyata, Allah menyelipkan kasih-Nya di balik luka. Dan kini, di tengah runtuhan harapanku yang dulu, mulai tumbuh tunas-tunas bahagia. Namun, kehidupan selalu penuh kejutan. Karena keesokan paginya, Pak Sugeng mengalami sesak napas mendadak. Dan kali ini, pagi itu, udara terasa berbeda. Suasana rumah sepi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan. Aku duduk di samping Pak Sugeng yang terbaring lemah di ranjang. Wajahnya tampak semakin pucat. Ahmad yang datang pagi-pagi, juga duduk di samping kami, menatap dengan cemas. Pak Sugeng, kamu kuatkan hati, ya? Kataku dengan suara gemetar, meskipun aku tahu, rasa takut itu semakin menguat. Pak Sugeng tak pernah menunjukkan gejala seserius ini sebelumnya. Nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya semakin lemah. Ahmad menggenggam tangan Pak Sugeng. Bapak, bertahanlah. Aku mohon. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan Pak Sugeng semakin buruk. Kami tak sempat berbuat banyak. Saat azan zuhur berkumandang, Pak Sugeng menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisku tak tertahankan. Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangan. Begitu juga dengan Dewi yang hadir beberapa jam setelahnya. Kami semua menangis bersama.
Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan. Ada rasa syukur yang membuncah, karena meski perjalanan hidupnya penuh liku, Pak Sugeng akhirnya mendapatkan kedamaian. Di tengah kesedihan itu, Ahmad berbisik pelan padaku. Aku minta maaf, Nisa. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menjaga warisan ini dengan baik, dan untuk merawat Bapak dengan sepenuh hati. Aku hanya bisa mengangguk. Semua yang terjadi adalah pelajaran berharga. Kehidupan kami yang semula penuh cobaan dan rasa takut, akhirnya berubah menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, penyesalan, dan akhirnya, maaf. Setelah pemakaman, segalanya mulai terasa berbeda. Ahmad mengurus warisan yang diwariskan oleh Pak Sugeng dengan penuh tanggung jawab. Dengan bantuan Dewi yang membuka jaringan bisnis kecil-kecilan, akhirnya aku dan Ahmad mulai bisa merintis kehidupan baru. Ahmad yang dulu penuh amarah kini menjadi sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Aku membuka warung makan kecil seperti yang dulu aku impikan, sementara Ahmad dan Dewi mendirikan usaha kecil yang menguntungkan. Semua itu berkat pertolongan Allah yang datang dalam berbagai bentuk, kadang dengan cara yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa setiap perjalanan hidup yang penuh liku ini adalah bagian dari takdirnya. Kadang, kebahagiaan datang setelah melalui banyak ujian yang berat. Kadang, Allah mengirimkan pertolongan melalui orang-orang yang tidak kita duga. Kadang, cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang pengorbanan dan kesetiaan. Dan seperti yang selalu diingatkan oleh Pak Sugeng, di akhir hayatnya, cinta yang sejati bukanlah yang datang dari darah dan keturunan, tetapi yang lahir dari hati yang tulus dan rela berkorban. Akhirnya, dengan penuh harapan, kami melangkah menuju masa depan, memulai hidup baru yang lebih penuh cinta dan kesyukuran. Kondisinya benar-benar kritis.